koran Kompas halaman 3 menulis sebuah ulasan yang judulnya cukup menarik atau bahkan menarik untuk sekurang-kurangnya saya. Semoga Anda tidak ada yang membacanya. Di halaman 3 itu tertulis judulnya kurang lebih seperti ini: negara yang paling religius tetapi paling besar juga korupsinya. Semacam itu. Sudah ada yang baca? Nah, sudah ada. Menarik Bapak Ibu, mengapa? Karena Indonesia itu ternyata ranking 7 negara sedunia yang ikut survei tentunya menjadi negara yang paling religius. Nomor itu Bapak Ibu, kita ranking 7. Keren. Tetapi korupsinya nomor 37 dari 100 negara yang disurvei. Mungkin dari antara kita akan ada yang berkomentar, lumayan nomor 30 itu timbang 100. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mikirnya demikian, ada yang salah dengan kepala kita Bapak Ibu. Ranking tilu kepitulikur sopo 100 kok bunga itu kan ada yang keliru. Nah, dari sana Bapak Ibu, para saudari-saudara, ulasannya berlanjut. Mengapa kok bisa negara yang terhitung paling religius, termasuk yang religius, kok korupsinya besar, tidak selesai-selesai? Lalu analisa selanjutnya dari penulis dikatakan seperti ini: mungkin sebagai orang-orang beriman, sebagai orang yang dianggap religius, satu dimensi lupa kita garap. Yang jelas-jelas ditulis di sana adalah pengendalian diri. Maka ditulis di sana juga, jangan-jangan setiap orang religius di tengah-tengah kita semua ini, kalau ambil keputusan, jangan-jangan masih dugaan, jangan-jangan setiap kali kita mengambil keputusan tidak ada unsur pengendalian diri, kontrol diri yang kita berikan. Jadi pokoknya ambil keputusan ya ambil, resiko dan segala sesuatunya, dampak untuk siapapun tidak dipikirkan, maka akhirnya kerusakan. Maka para saudari-saudara, rasa-rasanya pertemuan hari ini kita tidak akan bicara tentang Yesus yang dicobai 40 hari atau 3 hari. Diskusinya rasanya kapan-kapan nanti saja Bapak Ibu kita bahas. Tetapi saya ingin mengomentari artikel kemarin itu dalam konteks bacaan-bacaan hari ini. Maka para saudari-saudara, kalau kita kemudian diberi pernyataan negara orang-orang yang paling religius tetapi korupsinya besar, karena indikasi salah satunya mungkin setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan kita kurang pengendalian diri, kurang kontrol diri dan sebagainya, maka relevan Bapak Ibu masa prapaskah itu kita tanyakan. Maka relevan masa prapaskah itu dilakukan oleh setiap orang beriman. Maka rasa-rasanya tidak pas lagi kalau kita mengatakan prapaskah tidak ada gunanya, ngapain, berkali-kali sudah dilakukan. Maka dengan teks itu, dengan artikel itu, rasa-rasanya prapaskah menjadi penting. Untuk apa? Untuk latihan para saudari dan saudara supaya kita punya pengendalian diri. Nah, beberapa catatan terlebih dahulu terkait dengan apa yang tertulis kemarin Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi, para saudari dan saudara, semoga kita tidak hanya berpikir tentang orang yang memarkup biaya ya. Korupsi itu tidak masalah sekedar uang, ambil duitnya orang, belanja lombok 1000, jalur ewu, fotokopi 1000, jalur hijau, reimburse 2000, itu tidak hanya sekedar itu. Korupsi itu lebih dari atau tidak hanya uang. Korupsi itu arti dasarnya sebetulnya kebobrokan, bobrok, rusak. Nah, termasuk dalam korupsi saudari-saudara, kebobrokan itu termasuk di dalamnya membuang sampah di jalanan, membuang bungkus minuman di semak-semak. Nah, itu termasuk korupsi Bapak Ibu para saudari-saudara. Maka jangan berpikir korupsi ini mesti duit buatan, tidak. Barang rusak tidak segera diperbaiki, nah itu korupsi Bapak Ibu. Bocor tidak segera ditambal, nah itu korupsi. Lalu apa lagi? Datang acara menjelang selesai, nah itu juga korupsi Bapak Ibu. Jadi
Tidak hanya masalah korupsi, maka macam-macam kerusakan yang kita lakukan, membiarkan orang sakit itu juga korupsi. Jadi jangan berpikir tentang duit. Kalau kita di jalan ada kecelakaan lalu antri memfoto, mengabadikan untuk menjadi orang pertama yang memviralkan, itu juga korupsi, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi ada macam-macam. Maka jangan sekedar berpikir tentang duit. Oh, mergokai korupsi duit. Loro orang golek tombo itu juga korupsi. Maka sorry Bapak Ibu, perlu kita perjelas korupsi itu seperti itu. Maka ya mungkin kita memang benar bangsa yang korupsinya besar. Karena apa-apa sing rusak jadi gitu loh, atau malah yang benar dirusak dan macam-macam. Nah, persoalannya Bapak Ibu, para saudara-saudara, dalam bacaan kemarin rupanya juga dikatakan kalau kita menjadi pelaku korupsi, kalau kita religius tetapi kita tetap melakukan korupsi, kalau kita religius ternyata tetap juga melakukan apa itu kebobrokan, si penulis itu mengatakan jangan-jangan penulis itu menulisnya dengan baik, Bapak Ibu, rumusannya itu indah. Jangan-jangan sistem kerja otaknya kurang berjalan sempurna, atau dirumuskan yang lain, mungkin kinerja otaknya kurang seimbang, kiri kanan depan belakang atas bawah gitu. Tapi menurut saya Bapak Ibu, katanya lebih baik dipersingkat dan diperjelas saja. Maka kalau kita beragama, kita dianggap religius, tetapi tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak atau membiarkan kerusakan, rasa-rasanya saya Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau mau pakai bahasa istilah yang proklek saja, maka mungkin otak kita ada masalah, atau yang lain lagi otak kita korslet, Bapak Ibu, saudara-saudara, atau ada sakit di kepala kita, itu saja persoalannya. Maka kalau misa itu baik, saya sebagai pastor misalnya tahu misa itu baik, lalu memilih untuk tidak misa, maka otak saya rusak, Bapak Ibu, para saudara-saudara. Dan cetok apa kok orang ditindaki. Kalau kita masing-masing tahu misa itu baik, tapi milih tidak misa, berarti otaknya tidak berfungsi dengan sempurna. Itu maka rusak artinya. Mudah-mudahan begitu. APP itu baik tidak Bapak Ibu, pertemuan APP? Nah, baik ya. Siapa yang mengatakan APP jelek? Kumpul dengan orang seiman itu baik atau jelek Bapak Ibu? Nah, kalau baik dan niat tidak mangkat, berarti otak kita. Nah, maka besok kalau ada yang APP tidak berangkat, nah kita mungkin sedang korslet, sedang diperbaiki gitu ya. Maka tidak perlu marah, tapi itu gagasan. Lah wong ketemu kumpul-kumpulan apik orang rasani kancane kok mosok ora rawuh gitu aja. Besok Jumat itu ada jalan salib jam gangsal. Saya nopo mboten? Saya di Rawi nopo di Singpuri? Di Rawi. Mula nek mboten rawuh sesuk Jumat jam gangsal, jalan salib berarti sirahe rada. Jam 6 saat dibangun jalan salib itu wonten misa. Nek dibangun jalan salib dengan mundur padahal ngerti misa niku saya kepawon. Saya nek berjalan salib malah mundur mboten derek misa berarti konslet. Iku mboten kula sing matur lho Bapak Ibu, tapi kemarin analisa orang neuroscience itu mengatakan demikian. Kalau yang baik malah dihindari berarti cara berpikirnya rusak. Itu gagasan. Maka saudara-saudara, di akhir tulisannya itu juga ada yang mengatakan demikian. Karena kita tahu kadang-kala kita punya kecenderungan sing apik malah disimpuri, sing elek malah digemateni, Bapak Ibu. Maka dalam artikel itu ditulis rupa-rupanya kita memang membutuhkan kesempatan supaya hidup religiusitas kita itu tidak hanya dipermukakan tetapi semakin menjadi mendarat dan mendarah daging. Nah, salah satunya adalah dalam artikel itu mengatakan mari kita mensyukuri prapaskah dan puasa umat Islam. Maka itu perlu disyukuri. Mengapa? Karena puasa umat Islam atau prapaskah, puasa kita
itu esensinya mengajak kita untuk masuk dalam, kalau dalam kata-kata pembuka tadi, retret agung Bapak Ibu. Maka selama Prapaskah, ini permohonan yang kedua, maka kita diajak untuk mengalami kembali apa itu namanya kalau mesin itu di tune up, diperbaiki. Maka masa Prapaskah itu Bapak Ibu itu masa di bengkel, maka kita semua di bengkel, yang rusak-rusak tapi dipermak lagi. Maka selama masa Prapaskah kita diajak untuk mengenali banyak tawaran baik. Maka kalau Bapak Ibu mau surat gembala, itu pasti ada tulisan seperti ini. Tambahlah doa, tambahlah baca kitab suci, ikutilah pertemuan-pertemuan kitab suci, pendalaman-pendalaman iman, dan macam-macamnya, termasuk APG. Maka selama masa Prapaskah, selama masa puasa umat Islam juga, yang namanya sembahyang, namanya pertemuan, namanya pengajaran-pengajaran yang baik itu ditambah supaya apa? Ya karena itu waktu bengkel Bapak Ibu, supaya kita tahu, oh ini sing apik-apik kok, sing kudu tak pilih, sesuk nek aku urip sak bubare Paskah. Maka tahu, oh sedekah itu saya kalau mboten. Nah berarti nek saat ini diajari 40 dino, sesuk bareng Paskah kita bisa melaksanakan sedekah iki apik kok, berarti bareng Paskah tetap ditindakkan terus. Itu gagasannya. Maka Prapaskah itu menjadi kesempatan kita untuk membengkelkan diri kita masing-masing, karena sadar selama setahun itu mungkin sudah ada rendet-rendetnya di kepala kita, milik-miliknya sudah tidak beres lagi, sing apik ditinggal, sing elek dikeloni, mudah-mudahan begitu. Maka itu yang harus dibengkelkan. Itu masa Prapaskah Bapak. Maka semoga saya tidak lagi mendengar potong dadak masa Prapaskah kok dadak akeh kegiatan. Nah, semoga kita tahu sekarang Prapaskah harus dipenuhi dengan banyak sekali pekerjaan baik, kegiatan baik, supaya kita punya referensi. Oh, sing jenenge pekerjaan baik, kegiatan baik itu ini saja. Maka setahun harapannya bisa dikawal. Maka nanti setelah surut lagi, besok Februari tahun depan sudah mulai gelewer lagi, surut lagi, nanti dibengkelkan lagi. Maka berulang-ulang semacam itu. Itu yang kedua para saudara-saudara, makna Prapaskah jadi yang perlu kita pahami. Maka semoga kita tahu kita orang religius, tetapi ternyata korup-korupnya masih banyak, tidak hanya sekedar tentang uang. Lalu kita bersyukur karena kita punya masa pantan dan puasa, masa untuk membengkelkan cara berpikir kita, supaya akhirnya bisa lurus kembali dan tahu pilihan-pilihan pekerjaan kegiatan baik yang bisa kita libati selama setahun. Itu yang kedua. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu para saudari-saudara, tahun ini Prapaskah kita rayakan dengan penuh syukur. Mengapa? Karena Prapaskah tahun ini juga bersamaan dengan selama setahun kita merayakan tahun jubileum yang kita boleh meminta rahmat indulgensi selama 1 tahun. Kemarin ada juga yang bertanya kepada saya, Romo saat menitolak sampun Maret, padahal rahmat indulgensi sudah dimulai bulan Januari. Kalau begitu kami telat ya. Waduh Bapak Ibu, jangan merasa telat, itu baiknya tahun ini. Mengapa? Indulgensinya masih ada sampai Januari tanggal 6 2026. Maka Anda masih bisa minta indulgensi bahkan setelah Prapaskah nanti. Tapi semoga gagasan ini tidak kemudian menjadi nek ngono Desember ya wis lah ngenteni Desember. Terus nek Desember wis tanggal 31 isih tekan tanggal 6 Januari. Nek Bapak Ibu ratakan dalan Bapak Ibu gagasan. Maka karena kita masih tahu ada Desember, maka ingat Bapak Ibu, indulgensi itu bisa dipisahkan untuk banyak orang dan diri kita sendiri. Ya mari kita jadwal lah, Maret untuk siapa, April untuk siapa, Mei untuk siapa, dan seterusnya kita jadwal saja. Jadi setiap hari. Nah terkait dengan indulgensi ini Bapak Ibu, kita tidak tahu keuskupan yang lain bagaimana mengaturnya, tetapi Keuskupan Agung Semarang mengaturnya demikian. Kalau panjenengan mau mendapat rahmat indulgensi, nah kemarin juga ada yang bertanya kepada saya demikian, Romo, pengampunan
pengampunan dosa itu bukankah hak prerogatif mutlak milik Allah? Mengapa gereja Katolik membuat aturan harus ini harus itu? Nah, itu persoalan baru Bapak Ibu. Pengampunan dosa, rahmat indulgensi memang berasal dari Allah. Tetapi Bapak Ibu, para saudari-saudara, sebagai manusia hidup, rupa-rupanya manusia yang sehat tuh ya, cara berpikirnya. Pasti kalau Anda diparingi sesuatu, Anda kan tidak mau menerimanya cuma-cuma ya. Orang yang sehat itu kalau diparingi cuma-cuma mau menerima enggak? Rasanya agak over. Pasti Anda akan mengatakan, sekedap kulo pendete nopo ngaten lajeng dilintoni gitu. Anda diberi rambutan gitu toh dari tetangga. Pasti Anda segera akan mengatakan sekedap nggih monggo pinarak kuwi dengan masuk lalu bahwa sesuatu diberikan sebagai ganti, sebagai tukar. Lalu Anda merasa pemberian ini sungguh-sungguh apa itu namanya indah, baik. Mengapa? Karena ada tukar. Sama Bapak Ibu nek awake dhewe urip karo hangene menika tasih lempeng, maka kita pasti merasa mosok Gusti Allah menika mau maringi lalu kita tidak kudu sama sekali. Kita pasti harus kudu sesuatu. Nah, gagasan kudu tahu ya? Urut, nah bukan urut, ya urut lah. Kudu ngelintoni gitu loh. Jadi mosok diparingi wong sing ngomong nampa ridho lumayan asta niku kan rasane ra duwe martabat gitu Bapak Ibu. Mosok aku ngomong nampa, mosok aku yo marah-marah banget ngono to. Aku ra pati ngomong marah kok. Jenengan maringi sekilo nggih kula lintoni kalih kilo ngono to. Semakin ini menunjukkan saya tidak melarat-melarat amat gitu loh. Maka orang Katolik juga begitu. Maka karena kita diberi rahmat pengampunan dosa, karena saya gembira, saya ingin melintoni kepada Tuhan dalam bentuk silih, itu gagasannya. Maka silihnya Bapak Ibu para saudari-saudara, kita berhenti pada yakin ya Tuhan itu mengampuni dosa. Dengan badhe nglintoni napa mboten Gusti iku paling pangapunten. Tetapi sebagai manusia rasa-rasanya kita tidak akan terima begitu saja, manusia yang sehat. Maksud diparingi ora caos ijol napa-napa gitu. Maka ijolnya kita di umat Persekutuan Agung Semarang itu ada dua macam. Maka kalau Anda mau menerima rahmat sakramen indulgensi Bapak Ibu, maka ada dua macam caranya. Mau paket hemat atau paket eceran, gitu ya. Kalau eceran bukan paket. Maka ada paket komplit dan eceran. Boleh. Nah, paket kompletnya apa Bapak Ibu? Saya yakin panjenengan semua sudah menerima bukletnya. Kalau tidak di website Persekutuan Agung Semarang ada tinggal buka apa yang harus dilakukan. Nah, paket kompletnya itu ya paket kompletnya hanya satu Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan? Jenengan perlu tindak ziarah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Nah, ini kemarin juga ada yang tanya lagi, kok kudu lunga menyang papan pasiaran sing ditemtokke to? Lah mosok nek Gua Maria Pringgolaya Rateno memang enggak Bapak Ibu enggak, karena apa ciut gone itu saja. Maka dipilih yang jembar-jembar dan pasti ada pelayanan sakramen di sana. Maka pilihlah tempat-tempat yang sudah ditentukan sejak Januari sampai Desember. Maka ketika Anda berziarah nanti pastikan di hari itu ada pengampunan dosa, sakramen tobat, ada perayaan Ekaristi, dan kalau ikut perayaan Ekaristi terimalah komuni. Ikut Ekaristi itu Bapak Ibu artinya sejak awal sampai pulang loh ya. Tidak nanti ketika khotbah istirahat, snack. Ketika memilih pipis, ketika memilih untuk disewa itu tidak Ekaristi Bapak Ibu, enggak. Maka ikut Ekaristi penuh, lalu nanti ketika komuni, terima komuni, lalu berikutnya menerima, berdoa intensinya yang ditentukan hari ini. Jadi kalau kita mau pakai komplit itu seperti itu Bapak Ibu. Maka datang untuk menerima sakramen tobat saat hari yang ditentukan itu ada banyak pastor. Lalu merayakan perayaan Ekaristi, menerima komuni, dan yang berikutnya mendoakan intensi Bapa Suci atau intensi gereja yang ditentukan hari itu. Saya kok lupa yang terakhir. Nanti yang ingat silahkan diingat-ingat kembali. Tapi itu paket komplit. Lah nek kula mboten saged romo
nek saka pengakuan dosa nganti rampung menika saged 3 jam lho sing ngantri luwih banget. Terus nek boten kiat kados pundi nggih sampun pakai PC. Nek boten saged paketan nggih ngecer mawon Bapak Ibu ya sudah ada apa-apa, tidak apa-apa. Apa itu namanya, bolehlah ecerannya macam-macam Bapak Ibu, silakan dibaca sendiri. Kalau eceran kan banyak, Bapak baca sendiri. Maka prapaskah kita sekali lagi ada diperkaya tahun ini. Kita tidak hanya menerima sakramen pengampunan dosa selama prapaskah, kita tidak hanya diajak untuk membenahi cara berpikir kita supaya tidak lagi religius tetapi korup, tetapi religius tetapi hidup suci dan murni. Tidak hanya selama prapaskah tetapi selama tahun ini kita bisa mengupayakan. Kalau yang paketan komplit tidak bisa, ada eceran-eceran yang bisa kita lakukan. Semoga dengan demikian kita dipermudah para saudara-saudara. Jadi bukan pengampunan dosa karena kita berlaku baik, bukan. Tetapi pengampunan kita berlaku baik sebagai silih karena Tuhan sudah memberi pengampunan, maka saya memberikan kebaikan. 3 hal, semoga kita sebagai orang religius, sebagai orang beriman, sekaligus mental kita, cara berpikir kita lurus. Yang kedua, semoga prapaskah kita sungguh manfaatkan sebagai sekolah atau bengkel untuk meluruskan kembali cara berpikir kita yang belok-belok, yang kadang-kadang lebih memilih yang jahat daripada yang baik. Supaya kita tahu macam-macam pekerjaan baik selama prapaskah yang perlu kita lewati dan kemudian kita tekuni setahun ke depan. Lalu yang ketiga, semoga rahmat tahun ini sebagai tahun jubileum pengharapan menjadi kesempatan kita untuk membangun sikap silih karena kebaikan Tuhan sampai pada kita dengan cuma-cuma. Nama Tuhan dimuliakan ini dan sepanjang segala